Aku dan Vito adalah orang yang paling membenci satu sama lain. Dia membenciku karena aku memisahkan dia dengan adikku. Aku membencinya karena dalam hatinya selalu ada wanita lain. Kamu menggunakan status Tuan Putri pertama, memisahkanku dengan Mina, memaksaku menikah denganmu. Jadi ini yang kamu mau? Vito, kembalilah! Adik yang selalu ada dalam pikirannya. Menikah ke perbatasan utara belum genap setahun. Tak tahan dengan siksaan, memilih bunuh diri. Dia menganggap aku sebagai biang keladi dari semua tragedi ini. 8 tahun setelah itu, kami satu sama lain paling sering mengatakan kalimat ini. Tidak akan berakhir dengan baik. Adik mati begitu saja menyebabkan kedua negara berperang. Vito memimpin pasukan bertahan selama bertahun-tahun, namun tetap tidak bisa mengubah nasib. Tapi pada hari benteng runtuh, Vito malah mengikatku ke kuda perangnya. Jalan terus. Jangan berbalik. Tapi dia sendiri, Vito! Malah memegang pedang, menghadang di jalur yang pasti dilewati musuh. Tembakan panah-panah! Vito! Jangan, Vito! 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 Cintamu di hidup ini sudah terbalaskan. Jika ada kehidupan mendatang, semoga Yang Mulia bisa merestui aku dengannya. Vito! Vito! Tak disangka, Vito menyelamatkanku. Hanya agar di kehidupan selanjutnya aku bisa merelakan dia dan adik. Malam itu, aku melompat dari menara kota. Mati demi negara, juga mati demi dia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan lagi mengganggunya. Saat aku membuka mata, aku ternyata kembali ke saat aku memohon kepada ayahanda untuk menjodohkanku dengan Vito. Mita Zulan, wilayah utara merajalela sering melanggar peraturan. Sekarang negara Dato sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Hanya dengan pernikahan diplomatik, kita bisa menghadapi krisis mendesak ini. Apa kau benar-benar pada saat seperti ini bersikeras menikah dengan Vito Blitar? Ayahanda, anakmu tidak mau menikah dengan Vito lagi. Anakmu rela pergi ke perbatasan utara. Apa perkataan ini benar? Kalau begitu pertunangan Vito Blitar, kau tidak menginginkannya lagi? Sebelumnya Vito mati, negara Datu hancur. Semuanya karena adik bunuh diri di perbatasan utara, memicu kemarahan perbatasan utara. Jika aku yang pergi untuk pernikahan diplomatik, mungkin bisa mencegah tragedi terulang. Dulu, anakmu ini belum mengerti. Di hadapan negara dan kekuasaan, asmara pribadi aku tidak penting. Pertunangan dengan Jenderal Vito biarlah untuk adik saja. Anakmu bersedia. Urusan pernikahan diplomatik, ini bukan hal yang main-main. Tidak ada penyesalan, Mita Zulan. Kau benar-benar sudah memikirkannya jelas? Ayahanda, aku sudah memikirkannya. Seseorang, ubah titah kaisar. Meskipun tatapan ayahanda menunjukkan keengganan antara aku dan Mina, ayahanda lebih menyukai Mina, putri bungsu yang manis dan manja. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena aku menolak, ayahanda akan membiarkanku menggantikan adik untuk pernikahan diplomatik. Jadi, dia setuju dengan begitu mudahnya. Itu dia. Yang Mulia, mohon tarik kembali titahnya. Berdiri. Jangan biarkan Putri Mina menikah. Sini, bawa pergi Jenderal Vito. Di kehidupan sebelumnya, aku memerintahkan orang memaksa Vito masuk rumah. Setelah itu, dia juga dipaksa menikah denganku. Sama seperti kehidupan sebelumnya, dia masih demi adik, memohon kepada ayahanda. Kenapa kamu kemari? Vito, apa kau pernah berpikir
Jika ayahanda menarik kembali titahnya, maka aku Tuan Putri pertama ini yang akan ke perbatasan utara. Aku adalah jenderal pelindung negara. Aku tidak akan membiarkan Tuan Putri dari negara kami menukarkan dirinya dengan kedamaian. Jenderal, aku dan adik. Pasti ada salah satu dari kami yang harus pergi. Berapa lama pun kau berlutut, tidak akan bisa mengubah fakta ini. Jika Putri Mita tidak sembarangan menghasut Titah, masalah pernikahan mungkin bisa dihentikan. Kalau begitu sungguh disayangkan. Kali ini, aku tidak akan lagi menghentikannya. Apalagi yang kamu rencanakan? Tidak ada. Kalau begitu, aku doakan Jenderal Vito bisa berhasil. Aku tidak memberitahunya bahwa orang yang akan menikah ke sana sudah diganti menjadi aku. Di kehidupan yang lalu dia begitu frustasi. Biarkan dia frustasi lebih lama lagi juga tidak apa. Tunggu hari pernikahan tiba. Jika dia melihat pengantinnya adalah Mina bukanlah aku, dia akan lebih senang. Dulu aku pernah menggunakan segala cara agar Vito bisa berada di sisiku. Meski dia mengorbankan nyawanya untukku, tapi hatinya selalu ikut dengan Mina dan sudah mati di perbatasan utara. Vito, di kehidupan lalu kamu mengorbankan nyawa untukku. Kali ini, aku akan memberimu hadiah. Kenapa hari ini Mita pergi secepat itu? Biasanya, dia pasti akan ribut dan menyuruh orang membawaku pergi. Apalagi yang dia rencanakan? Raja Sono perbatasan utara, Davin, terkenal akan kebenciannya terhadap negara Datu. Di kehidupan lalu, Mina menikah ke sana belum sampai setahun sudah memilih bunuh diri karena siksaannya. Hal ini menyebabkan kedua negara berperang. Jika aku bisa menahan Raja perbatasan utara, bukankah negara Datu tidak akan berperang? Tapi, bagaimana aku menjamin aku akan berhasil? Mita, kenapa kamu harus menghasut Kaisar dan menyuruh Putri Mina pergi menikah? Vito, kamu sudah membuatku sakit. Jawab. Jawab! Jenderal Vito, apa yang Anda lakukan? Minggir! Mita, wanita kejam dan tega mencelakai saudari sendiri kayak kamu tidak berhak mendapatkan cinta dari orang lain. Kamu sungguh mengira aku akan menuruti pernikahan yang kamu minta? Jangan harap. Ekspresi dia menggertakkan gigi seperti ini tidak ada bedanya saat kami beradu pedang di kehidupan lalu. Jenderal Vito, jangan lupakan statusmu. Maaf Yang Mulia, aku sudah mabuk. Pernikahan adalah kebijakan negara. Mina akan punya jalan keluar sendiri. Pada akhirnya, akan seperti keinginan Jenderal. Jenderal tidak perlu khawatir. Selama masih ada Yang Mulia, mana mungkin Mina punya jalan keluar? Vito, kamu tidak pernah memikirkan apa jalan keluarku. Jenderal, mohon kembali. Tenang saja, Vito. Tidak lama lagi, titah menikah dari Kaisar akan turun. Di kehidupan lalu kamu rela mati, menjaga hatimu kepada Mina. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Yang Mulia, Jenderal Vito mengutus orang antarkan salep khusus. Hamba akan mengoleskan obat untuk Anda. Salep khusus ini digunakan khusus untuk para pasukan menghentikan darah. Perhatian Vito padaku hanya untuk membalas budi. Ibuku punya jasa budi padanya. Perasaannya kepadaku hanya sekedar kakak adik saja. Aku sudah keras kepala seumur hidup. Sudah saatnya aku melepaskan tanganku. Tidak perlu. Kembalikan saja. Baik, kenapa Putri Mita berubah seperti orang lain? Ada apa Kakak Mita memanggilku kemari? Ini titah pernikahan dari ayahanda. Selamat. Menikahi pangeran dari perbatasan utara. Apa pantas disebut titah pernikahan? Kakak Mita, kenapa kamu tega menghinaku? Kamu tidak mau baca dulu isi dari titah tersebut?
Biasanya kakak Mita selalu ingin menikah kepada kakak Vito. Kenapa bisa semudah ini memberikannya kepadaku? Bahkan menggantikanku menikah ke perbatasan utara. Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak ada. Tapi, aku punya permintaan. Oh? Permintaan apa? Di hari kamu menikah dengan Jenderal Vito, adalah hari aku menikah di sana. Sampai hari itu, baru bisa diumumkan ke semuanya. Asal kamu setuju dan patuh, maka kamulah yang akan menikah dengan Jenderal Vito. Baiklah. Aku setuju. Ini termasuk balas budiku kepada Vito. Kejutan balas budi di kehidupan lalu adalah akhir dari kehidupan kita saat ini. Hanya saja, Vito masih tidak tahu apa-apa. Selama ini, dia masih terus berusaha atas pernikahan Mina. Mita, apa kamu datang untuk melihat leluconku? Ku beritahu, aku tidak akan biarkan Mina menikah ke perbatasan utara. Aku juga tidak akan menikahimu. Baiklah. Aku menantikannya. Kakak Vito? Tanpa beban pernikahan, senyuman Mina menjadi lebih manis. Kakak Vito, di mana boneka kayu yang kamu janjikan padaku? Di sini, Keterampilan kakak Vito memang bagus. Apakah ada banyak wanita yang meminta kayu kepada kakak Vito? mana mungkin? Aku hanya membuat ini untuk orang yang aku sayangi. Keterampilan memahat kayu ini adalah warisan ibu kepada Vito. Saat ibu hidup, ibu selalu memahat kayu untuk membuatku senang. Setelah ibu meninggal, dialah yang memahat untukku. Tapi, sejak Mina muncul, dia menjadi memahat kayu untuk Mina juga. Vito? Kamu memahat kayu lagi untuknya. Bukankah aku sudah bilang tidak boleh pahatkan? Tidak boleh, ini semua untukku. Tidak boleh pahat untuknya. Cukup! Kamu mau ribut sampai kapan? Vito, apa kamu lupa? Ibuku dibunuh oleh Ibu Mina Zule. Kalau begitu, aku masih mau boneka lain. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Kamu mau apa? Kalau begitu, pedang kayu kecil saja. Pedang kayu kecil, itu barang yang paling banyak ibu buatkan untukku. Mina bukan sungguhan menyukai barang itu. Dia hanya ingin memprovokasiku. Kenapa kakak Mita pergi? Apakah kakak Mita sudah marah? Vito, kamu begitu membenciku. Tenang saja, 3 hari lagi, kamu dan aku tidak akan bertemu lagi. Yang mulia, aneh sekali. Pagi-pagi begini, entah siapa yang menaruh kotak kayu ini di depan pintu kediaman Tuan Putri. Aku tahu, orang yang memiliki keterampilan ini hanya Vito saja. Dasar kekanakan. Yang mulia, jadi pedang ini... Sudahlah, anggap saja ini hadiah terakhir yang dia berikan padaku di kehidupan ini. Yang mulia, perjamuan musim gugur tahun ini apakah Anda tidak akan hadir seperti biasanya? Tidak, aku akan pergi. Baik. Ini perjamuan musim gugur terakhir yang aku habiskan di negara Datu. Aku ingin melihat bulan untuk terakhir kali. Setelah musim gugur, Mina akan menikah ke negara lain. Mita sungguh tidak becus menjadi tuan putri pertama. Bukannya membantu negara saat ini, otaknya hanya ingin memaksa Jenderal Vito menikahinya. Mina memang mempunyai rasa patriot yang tinggi. Mina, setelah kau pergi, aku akan merindukanmu. Aku tuan putri negara Datu. Sudah seharusnya membantu negara.
Jika pernikahan ini bisa membuat kedua negara damai, rasa cintaku tidak berarti apa-apa. Mina lebih mengutamakan kepentingan bersama. Mita bahkan tidak datang ke perjamuan seperti ini. Jelas sekali dia tidak menganggap urusan negara itu penting. Siapa yang bilang aku tidak datang? Lagi pula, hari ini, aku datang atau tidak, apa kamu berhak menghakimi? Aku tidak pernah suka acara seperti ini. Biasanya aku tidak pernah menghadiri perjamuan musim gugur. Mina sudah memprediksi ini, makanya berpura-pura sedih di depan umum. Apa maksudnya? Apa dia meremehkan Mina? Jika bisa, dia saja yang pergi menikah. Dia hanya kehilangan ibu saja. Tingkahnya seolah semua orang berutang padanya. Di kehidupan lalu, saat musuh menyerang, mereka juga berakhir sangat tragis. Sindiran mereka jauh lebih baik dibandingkan kehancuran negara. Kakak Mita, aku tahu kakak menggantikanku menikah ke perbatasan utara, tapi kakak sendiri yang ingin melakukannya. Aku tidak memaksamu, bagaimanapun hal menderita begini. Memang sudah sewajarnya aku yang melakukan, kakak yang merebut kontribusiku. Aku bicara begitu di perjamuan, tidak keterlaluan kan? Kontribusi. Kamu pikir kamu menikah ke sana bisa menahan situasi? Mina, orang yang tidak bernyali sepertimu. Kamu pikir menikah ke sana kamu bisa bertahan setahun? Kamu hanya akan mati, memperburuk hubungan kedua negara saja. Aku membantumu memecahkan masalah. Jangan memuji diri sendiri lagi. Kamu... Kakak Mita, kenapa kamu mendorongku? Tolong, Ya, tolong. Kakak Vito, tolong aku. Mina, Kak Vito, Tolong aku, Vito. Tolong aku. Vito, kamu benar-benar setega ini. Gawat, Putri Mita terjatuh ke dalam air. Pelayan! Putri Mita, cepat, cepat tolong Putri Mita. apakah kamu gila? Apa untungnya kamu membunuh adikmu? Memangnya kamu bisa gantikan pernikahannya? Vito, aku... Cukup! Jangan berpura-pura lagi. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu kejam dan dengki. Percuma kamu menjadi tuan putri. Apa kamu tidak malu pada rakyat? Untungnya ibumu sudah mati. Dia tidak perlu melihat kelakuanmu yang penuh benci begini. Vito! Ini sama dengan adegan kehidupan yang lalu. 8 tahun setelah pernikahan, kita berkali-kali beradu pedang karena Mina. Tapi kita tidak pernah saling melukai. Tapi kali ini, akhirnya aku menghunuskan pedangku padamu. Mita, kamu kenapa? Vito, kamu tidak berhak mengatai ibuku. Mita. Kakak Vito, aku... Mita, kamu sudah akan menikah, tapi kenapa tidak bisa melepaskan Vito? Di kehidupan lalu, Vito tidak akan datang ke kediaman Tuan Putri mencariku. Untuk apa kamu kemari? Maaf. Aku hanya emosi sesaat. Vito, di antara kita tidak perlu ada kata maaf lagi. Ayo Putri. Vito, kamu akan segera terlepas belenggu. Tunggu aku pergi menikah. Kamu akan menikahi wanita yang kamu cintai di kedua kehidupanmu. Pada saat itu, kamu tidak perlu melihatku lagi.
Putri Mita, kau mencari apa? Di mana kotak riasku? Hah? Jangan-jangan. Mina! Kakak Mita, aku sudah mau pergi. Aku tidak pernah mainkan barang-barang ini. Kamu jangan marah lagi, ya? Kau? Apa kamu perlu melakukannya? Hanya setumpuk pedang kayu saja. Vito, kamu yang mengambil pedang kayuku. Hanya Vito yang tahu di mana aku menyimpan pedang kayu buatan ibu. Bukankah kamu yang menyebabkan Mina menikah ke perbatasan utara? Kamu sudah menghancurkan hidupnya. Apa bisa disamakan dengan mainan kayu jelek itu? Mainan kayu jelek? Itu pahatan ibu untukku. Aku tahu. Palingan, aku pahat yang lebih bagus untuk... Kau pikir kau siapa? Kau tidak akan bisa. Berhenti! Adegan ini sama dengan kehidupan lalu. Kita akan selalu beradu pedang, menggunakan kutukan paling kejam di dunia untuk saling menyakiti. Berhenti. Hanya saja, di kehidupan lalu, kita tidak sungguhan saling melukai. Ternyata dia memakai pedang kayu. Pedang kayu yang kuberikan padanya. Mita, kenapa kamu tidak menyingkir? Bukankah dulu kamu paling pandai menyingkir? Dulu? Sejak kapan aku dengan dia punya dulu? Mita. Sejak hari itu, Vito berjaga di luar kamarku selama 2 hari 2 malam. Sampai malam sebelum pernikahan, aku tetap tidak membiarkannya masuk. Mita, aku akan menikahimu. Aku akan menebus tikaman itu dengan seumur hidupku. Aku bersumpah dengan kejayaan keluarga Blitar masa lalu. Vito masih belum tahu bahwa besok aku akan gantikan adikku menikah. Sedangkan orang yang akan dia nikahi adalah Mina. Aku tidak mengizinkan orang lain ikut, termasuk Ayu. Penderitaan pergi ke tanah tanda seperti perbatasan utara, cukup aku saja. Tidak perlu menarik orang lain ikut menderita. Hari ini juga hari pernikahan Vito dengan Mina. Sekarang seharusnya dia sudah menerima kejutan yang kau berikan padanya. Vito, kenapa dia ada di sini? Mina, aku antarkan kamu. Apa kamu marah padaku karena aku menikahi kakakmu? Ternyata dia mengira aku Mina. Tampaknya dia sudah lama menunggu di sini. Masih belum mendapat kejutan itu. Tapi ini utangku padanya. Maaf, aku tidak bisa menghentikan akhir dari pernikahanmu. Tapi, jika kamu menyesal, kamu bisa beritahu aku. Aku bisa membuatmu pergi jauh. Tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Inikah yang kamu mau? Vito, kembalilah! Semoga yang mulia bisa merestui aku denganmu. Vito! Jika aku sadar lebih cepat di kehidupan lalu, kita tidak akan berakhir begini. Vito, di kehidupan ini aku kembalikan kamu padanya. Kita jangan bertemu lagi. Mina!
Mina! Mina! Mina! Mina yang hari ini aneh banget. Dia nggak cuma menolak semua orang mengantarnya, bahkan nggak mau bicara padaku. Jika aku lebih berusaha lagi, mungkin saja Mina tidak perlu menikah ke sana lagi. Dia pasti sedang menyalahkanku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah berjanji kepada Mita. Aku sudah bersumpah. Aku tidak boleh melanggar janjiku. Di kehidupan ini, aku tidak berjodoh lagi dengan Mina. Kakak Vito, Mina, kenapa kamu di sini? aku juga tidak tahu kenapa. Semalam titah kaisar mendadak diubah. Jadinya kakak Mita yang menikah aliansi. Apa katamu? Yang menikah aliansi adalah Mita? Mm. Berarti wanita yang memakai kerudung pergi sendirian adalah Mita. Maaf, aku tidak bisa menghentikan akhir dari pernikahanmu. Tapi jika kamu menyesal, kamu bisa beritahu aku. Aku bisa membuatmu pergi jauh. Tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Mina! 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 Suamiku, kamu mau kemana? Mita! Hah! Davin, Raja Perbatasan Utara, adalah orang yang sangat membenci negara Datu. Yang harus kulakukan adalah menahannya, meski tidak bisa membuatnya berdamai dengan negara Datu. Tapi setidaknya harus bisa menunda waktu. Tuan Putri dari negara Datu. Lumayan punya trik juga. Melihat pemimpin yang muda saat ini, tapi penuh aura kebencian, aku agak mengerti kenapa Mina bisa ketakutan sampai bunuh diri. Negara Datu mengutusku datang untuk menikah. Untuk apa Raja Davin begini? Suku Sono tidak butuh wanita yang lemah dan manja. Daripada membiarkanmu berlama-lama menderita, lebih baik. Bagaimana negara Datu menyebut statusku? Oh, suamimu akan mengantarkanmu. Tunggu. Vito. Di hadapan penguasa perbatasan utara dengan bela diri yang andal ini, satu-satunya yang dia kagumi hanya jenderal negara Datu, yang artinya juga itu Vito. Di kehidupan lalu di saat semua jenderal berlari saat melihat Davin, hanya Vito yang bisa melawannya. Sekarang, aku hanya bisa bertaruh. Jenderal negara Datu Vito sudah menikahi adikku, wanita yang dia cintai. Dia sudah tidak sabar mendapatkan banyak prestasi untuk membuat adikku bangga. Dia setiap hari hanya ingin mengambil kepala pasukanmu dan menang. Kau pikir dengan aku menikah dia akan menyerah? Dia hanya ingin aku mati di sini, lalu mencari alasan untuk balas dendam kepada orang buas sepertimu. Beraninya kau mengatakan aku buas di hadapanku. Orang yang terakhir kali berkata begitu, kepalanya sudah digantung di atas tembok kota. Orang yang terakhir kali berkata begitu, kepalanya sudah digantung di atas tembok kota. Sudahlah, jika aku mati di sini,
dia akan membalaskan dendamku. Jika Raja Davin yakin bisa menang, maka lakukanlah. Kamu lumayan bernyali juga. Jauh lebih baik dibandingkan Tuan Putri yang sebelumnya. Tuan Putri yang diutus negara Datu lebih dari 10 orang. Saat itu Davin belum jadi penguasa. Orang yang menikahi mereka mungkin lebih kejam darinya. Apakah yang mereka lalui lebih sulit dariku? Ini baru hari pertama. Hari-hariku ke depannya takutnya akan semakin sulit. Davin melepaskanku. Aku pikir dia tidak akan melawanku lagi. Tapi tidak disangka, dia mengajakku ikut pergi memangsa. Orang yang benci negara Datu seperti dia biasanya akan mengajak selir untuk beraktivitas bersama. Tidak kusangka dia malah mengajakku. Tuan Putri dari negara Datu bahkan tidak bisa menunggangi kuda. Benar juga. Davin hanya memiliki aku wanita yang dipaksakan dengannya. Selain aku, dia tidak punya pilihan lain lagi. Davin! Davin! Kalian kemana? Di depan sana ada harimau. Raja Davin, sungguh ingin membunuhnya. Aku ingat di malam pertama Anda melepaskannya. Mana mungkin aku melepaskan orang negara Datu? Tapi jika aku membunuhnya, ini bisa menimbulkan kemarahan negara Datu. Vito adalah lawan yang patut dihargai. Melawannya butuh beberapa waktu untuk persiapan. Jika wanita itu mati di tangan harimau, maka tidak ada hubungannya dengan kita. Kaisar negara Datu yang pengecut itu hanya bisa menutup sebelah mata. Dengan begitu, kita akan punya waktu yang cukup untuk melawan Vito. Setelah melihatnya dengan seksama, dia tampak cantik dan jelita. Sayang sekali, dia lahir di waktu yang salah. Juga datang ke tempat yang salah. Sudah ditakdirkan menjadi pengorbanan kedua negara. Nanti ingatlah bawa pulang mayatnya. Baik, Raja Davin. Raja Davin, ada perubahan. Dia menuangkan anggur dan membakar anak panah. Raja Davin, ada perubahan. Dia menuangkan anggur dan membakar anak panah. Wanita dari negeri Datu itu bisa membunuh harimau sendirian. Benar. Jika bukan melihatnya langsung, aku tidak akan percaya. Jangan-jangan wanita ini memang punya kemampuan hebat. Raja Davin, mau tidak kita bunuh dia? Mumpung dia sedang lemah. Raja Davin, mau tidak kita bunuh dia? Mumpung dia sedang lemah. Benar, Raja Davin. Anggap saja digigit harimau sampai mati. Juga tidak apa. Kembali. Ada apa dengan Raja Davin hari ini? Bisa-bisanya dia melepaskan gadis negara Datu itu. Shh, kecilkan suaramu. Heh. Heh. Aku tidak memberitahu Davin kalau aku bertemu harimau. Karena aku juga tahu jelas lika-liku di sini. Tapi tidak disangka, malam itu, dia datang ke kamarku. Sangat mulus dan putih. Apa kulit gadis negara Datu semulus ini semua? Sepertinya tidak semua orang negara Datu menyebalkan begitu. Siapa itu? Kenapa? Masih mau membunuhku? Kamu mau apa? Malam ini, aku tidur di sini.
Kenapa? Apakah di negara Datu tetap tidur pisah kamar meski sudah menikah? Sebenarnya apa yang ingin Davin lakukan? Pakailah. Hari ini aku bawa kamu ke suatu tempat. Kemana? Kenapa Davin membawaku kemari? Ini bundaku. Maksudnya ibuku. Bisa-bisanya Davin membawaku kemari bertemu dengan ibunya. Bunda, aku sudah menikah. Anda sudah bisa tenang. Bagaimanapun, tenangkan dulu hatinya. Itu tidak akan salah. Cuaca hari ini bagus. Aku bawa kamu pergi berjalan-jalan. Cuaca hari ini bagus. Aku bawa kamu pergi berjalan-jalan. Di negara Datu, siapa yang mengajarimu berkuda dan memanah? Apa itu Vito? Vito adalah anak adopsi ibuku. Dia bagaikan saudaraku. Aku menikah ke perbatasan utara. Wajar jika dia khawatir. Tidak perlu dipikirkan. Kelak, aku yang akan mengajarimu. Jalan! 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 Davin, aku ingin menunggangi kuda sendirian. Hiya, Hia! Davin, ayo kita berlomba. Mau lomba apa? Lomba siapa yang paling banyak memanah burung. Berkelompok saja, aku denganmu. Boleh juga. Ayo mulai! Baiklah. Opsi. Baik. Yeay! Kita menang! Dia bilang dia paling benci orang negara Datu, terutama Tuan Putri yang lemah dan manja. Hari ini seru sekali. Terima kasih. Waktu sudah sore. Ayo kita pulang. Bersulang! Bersulang. Apa Raja Davin tidak berencana membunuh Tuan Putri itu Dia lagi? bukan Tuan Putri yang lemah dan manja. Dia adalah kaktus yang paling bergairah di padang pasir.
Ya, ayo, usaha. Apakah aku sudah berhasil menembus musuh? Setiap malam Davin selalu tidur di kamarku, tapi tidak menyentuhku. Sudah sekian lama, aku juga sudah bisa terlelap di sampingnya. Aku bisa merasakan, dia sudah tidak membenciku lagi. Tapi, dia hanya sedikit lebih baik saja kepada orang negara Datu. Dia tetap Davin yang membenci orang negara Datu. Ini, ada surat untukmu. Tulisan yang familiar. Jangan-jangan, ini dari Vito. Kenapa dia kemari? Istriku mau kemana? Aku ingin jalan-jalan. Apakah kamu sungguhan? Jika kamu tidak senang, aku tidak akan pergi. Kapan akan kembali? Aku tidak tahu apa aku bisa kembali. Tunggu bayangan pedang berputar sampai ke sini. Aku akan kembali. Aku tidak tahu apakah Davin percaya padaku. Jenderal Vito. Jenderal Vito, sejak kapan Mita memanggilku seasing itu? Mita, pulanglah denganku. Apakah Jenderal ingin berperang? Tuan Putri yang baru menikah kemarin malah langsung direbut kembali. Davin tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan biarkan kuda perang Davin menginjakan kaki di negara Datu. Di kehidupan lalu setelah Mina mati, Vito berperang selama 7 tahun. Di kehidupan ini, aku tidak mau menjadi beban. Mungkin sekali dia bisa menahan perbatasan utara, tapi peperangan selalu ada kerugian. Pada akhirnya, rakyatlah yang menderita. Apalagi, Vito belum tentu bisa menang. Jenderal Vito tidak perlu khawatir. Selama ada aku, tidak akan ada perang di perbatasan. Kembalilah temani istrimu. Aku tidak menikahinya. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang, aku tidak menikahi Mina. Jenderal, kembalilah. Mita, jika kamu datang ke perbatasan utara demi aku harap kamu kembali. Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk melindungimu. Kamu terlalu berpikir. Bukankah kamu bilang, aku percuma jadi Tuan Putri. Aku hanya ingin membuktikannya saja. Cukup! Jangan berpura-pura lagi. Aku tidak pernah menyangka kamu begitu kejam dan dengki. Percuma kamu menjadi Tuan Putri. Apa kamu tidak malu pada rakyat? Untungnya ibumu sudah mati. Dia tidak perlu melihat kelakuanmu yang penuh benci begini. Vito! Mita, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya Sudahlah, emosi Vito. sesaat. Karena aku adalah Tuan Putri, maka aku menerima takdirku. Ini pilihanku. Tidak ada hubungan denganmu. Jenderal Vito jangan terlalu percaya diri. Vito, aku akan mencari cara untuk menahan Davin. Asal ada aku tidak akan membiarkan Davin menginjakan kaki di negara Datu. Jika aku gagal, aku bersedia mati untuk negara. Selain itu, ini adalah pertemuan kita yang terakhir kali. Mita, Vito, di kehidupan yang ini, aku doakan kamu punya banyak keturunan. Semoga beruntung dan panjang umur. Mita. Mita, kamu menggunakan status Tuan Putri pertama. Memisahkanku dengan Mina. Memaksaku menikah denganmu. Jadi ini yang kamu mau.
Ada apa ini? Kenapa aku bisa punya ingatan ini? Sejak kapan aku punya adegan ini dengan Mita? Raja Davin, ini sudah 1 hari 1 malam. Putri Mita pasti sudah pergi dengan Vito. Benar. Dia sudah menipu Raja Davin. Mungkin juga membawa rahasia militer kita. Raja Davin, beri aku 1000 pasukan. Aku akan mengambil kepala kedua orang itu. Diam! Hmm. Aku punya perasaan yang tidak enak. Tapi, aku tidak ingin melukainya lagi. Sudahlah. Davin! Hah? Davin! Hah? Mita! Sulit sekali membayangkan orang yang bisa kenakan baju zirah seberat ini untuk berperang selama 3 hari. Saat ini badannya bergetar memeluk wanita. Raja Davin, tenagamu sudah menurun. Menurun? Raja Davin ampuni aku. Lepaskan aku salah. Raja Davin paling kuat. Tenaganya kuat sekali. Aku bersedia bersama Putri Mita. Selamanya. Dari mana Raja mempelajari kata-kata ini? Putri Mita, apa kamu suka? Suka. Kakak Vito, akhirnya kamu kembali. Mina, aku... Kakak Vito, sebenarnya kamu kemana beberapa hari ini? Kenapa di malam pernikahan kamu meninggalkan aku sendirian, membuatku menjadi lelucon seluruh kota? Mina, aku sudah mengecewakanmu. Besok, aku akan mencari kaisar Tidak untuk meminta apa-apa. hukuman. Yang penting, kamu sudah kembali. Mina, aku tidak bisa menikahimu. Kenapa? Apa karena Mita? Aku sebagai jenderal negara Datu, sudah seharusnya melindungi keamanan rakyat negara Datu. Aku tidak bisa membiarkan Putri Mita menikah aliansi sendirian di perbatasan utara. Mina, sebelum aku menjemput Mita kembali, aku tidak bisa memikirkan perasaan cintaku. Bukankah ini akhir yang bahagia? Mita menikah dengan Raja Perbatasan Utara. Dunia tentram. Kamu dan aku bersama. Tidak ada lagi yang memisahkan kita. Kenapa? Kamu harus begitu? Mina, bukankah kamu paling suka pedang kayu? Aku, Kakak Vito, aku... Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu tidak Bukan, menghargainya? Kakak Vito. Tadi, aku emosi sesaat. Tidak sengaja menjatuhkan pedang kayu. Mana mungkin aku tidak menyukainya. Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu tidak menjaganya baik-baik? Jika kamu sungguh menjaganya baik-baik, harusnya seperti kakakmu, bukan malah... Berhenti! Mina sama sekali tidak menyukai pedang kayu. Selama ini, aku yang buta. Melakukan begitu banyak hal yang melukai Mita. Jenderal Vito, Dia siapa? Jenderal Vito, aku sudah menyelidiki hal yang kamu suruh aku selidiki. Katakan sendiri. Jenderal Vito, di malam perjamuan musim gugur, hamba juga ada di sana. Hamba melihat sendiri, Putri Mina sendiri yang menarik Putri Mita jatuh ke dalam air. Tidak, dia berbohong. Jika kamu berani berbohong, aku penggal kepalamu. Hamba berani sumpah dengan nyawaku. Yang kukatakan itu benar. Mina, apa yang dia katakan itu benar? Iya. Lantas kenapa? Harusnya akulah yang menikah aliansi. Kakak Mita yang merebut kehormatan yang seharusnya milikku. Bahkan rebut Kak Vito juga. Aku hanya kesal, makanya memberinya pelajaran. Memangnya kenapa?
Mina, kenapa kamu berubah menjadi begini? Dulu, kamulah orang yang membenci Mita. Orang yang meninggalkanku di hari pernikahan dan pergi mencari Mita juga kamu. Apa hakmu menyalahkanku? Itu, apa kamu tidak merasa kamu sangat munafik? Atau kamu ingin memiliki dua wanita sekaligus? Jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Vito, hatimu paling tahu jelas. Jangan-jangan yang Mina katakan benar, bahwa orang yang aku cintai ternyata adalah Mita. Jenderal Vito, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun, kali ini aku harus membawa Mita pulang. Raja Davin sangat baik padaku, tapi dia tetap raja perbatasan utara yang membenci negara Datu. Aku tidak berani mencampuri strateginya terhadap negara Datu. Takutnya hubungan yang susah payah membaik malah dirusakkan lagi. Raja Davin. Di luar ada segerombolan orang negara Datu. Pemimpinnya adalah Vito, Jenderal Negara Datu. Vito. Dia bilang, dia datang mengunjungi Ratu Mita. Apa yang mau Vito lakukan? Jenderal Vito, Mita, Istriku? Siapa dia? Davin, dia adalah Jenderal Negara Datu, Vito. Jenderal Vito, dia adalah Raja Perbatasan Utara Davin, yang juga suamiku. Mita, dia pasti mau membuatku marah. Makanya sengaja berkata begitu. Aku adalah Vito, Jenderal Negara Datu. Hari ini atas perintah Kaisar, aku datang mengunjungi Putri Mita. Jenderal Vito adalah dewa perang yang terkenal di negara Datu. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Ini adalah sedikit hadiah. Semoga Anda mau menerimanya. Sebenarnya apa yang ingin Vito lakukan? Sampaikan terima kasihku kepada Kaisar Negara Datu. Karena Jenderal Vito sudah jauh-jauh datang ke perbatasan utara mengunjungi istriku. Aku juga tidak boleh kalah moral. Pengawal! Adakan perjamuan. Baik, Raja Davin. Mita, Vito, kenapa kamu datang lagi? Apa sungguh ayahanda yang menyuruhmu? aku sendiri yang meminta datang kemari. Apa kemarin perkataanku masih belum jelas? Aku sukarela melakukan pernikahan. Kenapa kamu masih datang? Mita, aku sudah tahu semuanya. Mina sebenarnya tidak suka pedang kayu. Dia juga yang mendorongmu jatuh ke dalam air, kan? Aku sudah tahu salah. Maaf. Ikutlah aku pulang. Jenderal Vito, aku berkata bukan kesal. Pernikahan ini menyangkut peperangan dua negara. Kamu tidak boleh sepelekan karena keegoisanmu. Kamu tidak boleh sepelekan karena keegoisanmu. Ini bukan keegoisanku. Sebagai Jenderal Negara Datu, aku tidak akan menukarkan Tuan Putri dengan kedamaian. Jenderal Vito, setelah perjamuan, mohon segera kembali. Mita, Mita! Apa sebenarnya kenangan yang muncul di kepalaku? Kenapa aku tidak punya kesan sedikit pun? Silakan. Jenderal Vito, saat pasukan negara Datu minum arak, biasanya bersenang-senang dengan cara apa? Biasanya melempar pot, bermain bola, memanah. Tapi pria di negara Datu paling mementingkan seni dan militer. Jika masih mengacungkan senjata di luar medan perang, maka itu adalah perlakuan buas. Jika masih mengacungkan senjata di luar medan perang, maka itu adalah perlakuan buas.
Karena Jenderal Vito bilang mengacungkan senjata adalah perlakuan buas? Apakah kau berani bertanding denganku? Kita bertanding berpuisi. Kenapa aku tidak berani? Tapi aku punya permintaan. Jika aku menang, aku mau membawa Putri Mita kembali ke negara Datuk. Vito, jangan melewati batasmu. Ada apa? Apakah Raja Davin tidak berani? Atau takut kalah? Baiklah. Tapi, ini adalah persaingan di antara pria. Istriku bukanlah barang. Dia mau ikut kamu pergi, atau tinggal di sini. Biarkan dia tentukan sendiri. Cukup, Jenderal Vito. Ini bukan tempat kamu bisa semena-mena. Kembali ke markasmu. Besok pagi, bawa pasukanmu kembali ke kota. Istriku, apa yang kamu khawatirkan? Apa kamu takut? Suamimu akan kalah. Raja Davin, aku... Kalau begitu pertandingan ini akan dipimpin oleh istriku. Bagaimana pendapat Jenderal Vito? Sangat adil. Pengawal, bawakan kuas dan tinta. Bangsa Sono ini masih begitu primitif. Aku dengar Raja David bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Masa depan Putri Mita akan hancur di tangan Raja Davin. Istriku, gilingkan tintanya. Raja Davin, kamu menulis dengan tangan kiri. Nanti istriku akan tahu. Awan laut matris menutupi Gunung Agung. Terlihat gerbang Gomen dari kejauhan. Meski baju zirah emas telah usang, tidak akan pulang tanpa membawa kemenangan. Tidak akan pulang tanpa membawa kemenangan. Puisi yang bagus. Jenderal Vito sungguh berpandangan jauh. Jenderal Vito sungguh mahir dalam seni dan militer. Memang pantas jadi jenderal nomor 1. Vito sudah gila ya, beraninya menuliskan puisi provokatif begini di perbatasan utara. Ternyata Davin bisa tulisan kaligrafi. Aku melihat air sungai inilah mengalir deras menuju laut dan tidak kembali lagi. Aku melihat para pejabat bercermin melihat rambut hitam di pagi hari, memutih di sore hari. Puisi ini menarik. Nikmatilah hidup saat keadaan membaik. Jangan biarkan cawan kosong menghadap bulan. Tunggu, kenapa rasanya bagian belakangnya bagus sekali? Aku terlahir berbakat. Meski uangku habis, aku akan dapat lagi. Puisi ini bagus sekali. Tidak disangka seni Raja Davin begitu bagus. Hanya kalimat ini saja sudah bisa diwariskan sepanjang masa. Tulisan Raja Davin sangat tegas, tipis tapi berisi. Tampak sangat gagah. Tulisannya bagus. Ternyata dia punya bakat sastra begini. Ini tidak mungkin. Ternyata dia punya bakat sastra begini. Ini tidak mungkin. Jenderal Vito, aku sudah menang belum? Raja Davin sudah menang. Aku menerima kekalahanku. Aku... Jenderal Vito, sepulang nanti, sampaikan pada ayahanda. Aku sangat baik di perbatasan utara. Davin juga sangat baik kepadaku. Dia tidak perlu khawatir. Vito, dulu kamu yang tidak menghargainya. Sekarang kamu malah tidak bisa terima. Kamu memang pantas mendapatkannya. Hamba tidak berguna. Hamba terima perintah. Kalian,
Bunuhlah Mita, jangan biarkan dia pulang ke negara Datu. Ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Baiklah. Aku sudah menyelesaikan hal yang mulia serahkan padaku. Ikutlah aku pulang ya. Mita, kamu sungguh tidak mau ikut aku pulang. Ini kesempatan terakhir, aku berjanji padamu. Asal kamu mau kembali, meski aku mati, aku juga akan melindungimu. Tidak perlu. Jenderal Vito, silakan pulang. Mita, Perjalanan Jenderal Vito kali ini, jika kamu mengkhawatirkan keamananmu sendiri, aku akan mengutus orang untuk melindungimu. Aku akan mengutus orang untuk melindungimu. tidak perlu. Davin, aku ingin mengantarkan Jenderal Vito. Aku tunggu kamu kembali. Baik, Mohon Jenderal Vito, bantu aku jagakan Mita baik-baik di perjalanan. Melindungi Putri Mita adalah kewajibanku. Raja Davin tidak perlu berpesan khusus padaku. Jenderal Vito, ayo jalan. Cepat pergi. Mita mau mengantarkanku. Apa dia bersedia pulang bersamaku? Ada penyerang! Kejar! Kejar! Vito, ada apa ini? Vito! 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 Vito, kamu mau apa? Vito! Lepaskan panahnya! Tidak, aku tidak boleh biarkan tragedi kehidupan lalu terulang kembali. Mita, cepat pergi. Jangan bicara lagi. Cepat pergi. Jika terjadi sesuatu padamu, negara Datu akan kehilangan pahlawan. Jenderal Vito, bertahanlah. Darahnya akan segera berhenti. Tolong tahan lagi. Jangan asal bergerak. Lukanya bisa terbuka. Putri Mita, jangan panik. Jenderal Vito akan baik-baik saja. Jenderal Vito, bertahanlah. Jenderal Vito. Jenderal Vito, jangan sembarangan bergerak. Jenderal Vito, kamu harus menahannya. Vito? Vito? Tabib, bagaimana keadaannya? Lukanya serius tidak? Untung saja sudah melewati masa kritis. Lukanya hampir mengenai jantung. Tidak kusangka. Bahkan di kehidupan lalu dia bersumpah tidak ingin berhubungan denganku lagi. Tapi dia malah menolongku lagi. Mita. 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 Kamu sudah sadar? Vito, kamu sudah banyak berkeringat. Usaplah keringatmu. Aku mempunyai mimpi yang sangat panjang. Aku bermimpi kita menikah. Meski kita bertengkar setiap harinya, aku juga akan mengalah padamu. Sampai suatu hari, gerbang kota diserang. Aku susah payah mengantarmu pergi. Tapi kamu malah kembali lagi. Akhirnya lompat gedung dan bunuh diri. Mita, semua yang ada di otakku ini nyata atau tidak? Jadi karena kamu sudah melaluinya,
Makanya kamu menikah ke perbatasan utara, benar tidak? Jenderal Vito, kembalilah. Aku sudah harus pergi. Mita. Mita! Asal kamu mau tinggal, meski aku harus mati, aku juga akan melindungimu. Mita! Jangan, Vito! Vito! Cintamu di hidup ini sudah terbataskan. Jika ada kehidupan mendatang, semoga Yang Mulia bisa merestui aku dengannya. Vito! Vito! Cintamu di kehidupan lalu sudah terbalaskan. Di kehidupan ini, kita tidak ada hubungan lagi. Mita! 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 Ya, Davin, istriku. kenapa kamu datang? Kamu takut aku kabur ya? Takut. Aku takut sekali. Baiklah. Kalau begitu bawalah aku pulang. Baiklah. Aku bawa kamu pulang. Oh. Sini. Davin tidak membohongiku. Seumur hidup Davin, dia tidak menikah lagi. Sampai di umurnya ke-80 sampai meninggal di hari tua. Istri yang menemani di sisinya, hanya aku seorang. Di kehidupan ini, dia sungguh tidak menginjakan kaki ke negara Datu. Aku beruntung sekali bisa bertemu Putri Mita. Jika ada kehidupan yang akan datang, berharap bisa lebih cepat bertemu kamu. Aku mengantarkan Davin untuk terakhir kalinya. Di negara orang ini, orang yang aku sayangi sudah pergi. Menyisakan aku sendirian di dunia yang luas ini. Menjaga busurnya yang biasa dia bawa saat berkuda denganku tahun-tahun itu. Hamba Vito menyambut Putri Mita kembali ke rumah. Berada di perbatasan utara 50 tahun, aku juga sudah waktunya pulang ke rumah. Aku membawa busur yang Davin tinggalkan untukku dan mati di kampung halamanku. Sedangkan Vito tidak menikah sampai tua. Setelah mengurus pemakamanku, tidak lama kemudian, dia juga ikut aku pergi.